Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak dan Ibu guru hebat. Saya Febi Abdayati, calon guru penggerak Angkatan 9 dari Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat. Saya ingin menyampaikan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara pada modul 1.1 koneksi antar materi. Pada kegiatan refleksi ini, saya berpedoman kepada 3 pertanyaan berikut. Yang pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Dan yang ketiga, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Sebelum mempelajari modul 1.1, yang saya lakukan adalah pembelajaran hanya sekedar pemenuhan tuntutan kurikulum. Saya hanya fokus bagaimana caranya supaya semua materi yang ada di kurikulum tersampaikan kepada murid dan tidak terlalu mempertimbangkan keadaan mereka. Saya merasa bersalah bila semua materi yang terdapat di kurikulum tidak tersampaikan, karena di pembelajaran berikutnya akan ada lagi materi yang baru. Yang terjadi, saya sebagai guru cenderung memaksa murid, bahkan mengabaikan apakah murid paham atau tidak. Yang penting, materi sudah diajarkan sesuai dengan yang ada di kurikulum. Untuk mencapai target ini, saya lebih banyak menjelaskan di depan murid. Guru sebagai sumber belajar dan kegiatan belajar hanya terpusat kepada guru atau yang disebut juga dengan teacher center. Keberhasilan belajar hanya dilihat dari aspek kognitif saja. Jika nilai murid sudah mencapai KKM, maka pembelajaran dianggap berhasil. Sementara, seringkali saya menemukan bahwa banyak murid yang mendapatkan nilai di bawah KKM. Sebagai guru, tentu saja hal ini menjadi beban karena pembelajaran dianggap tidak berhasil. Setelah mempelajari modul 1.1 ini, saya menyadari bahwa ternyata selama ini banyak sekali kekeliruan yang sudah saya lakukan. Sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, pembelajaran haruslah berpihak kepada murid. Dalam kegiatan belajar, murid harus lebih banyak aktif, bekerja, dan bergerak. Murid bukan hanya menerima saja atau sebagai objek pembelajaran, tetapi mereka merupakan subjek yang bergerak. Guru berfungsi sebagai fasilitator atau pamong. Guru menuntun murid dengan memberikan sumber-sumber belajar yang relevan. Guru mengarahkan murid untuk melakukan hal-hal dalam mencapai tujuan belajar. Guru menggali potensi murid agar dapat berkembang dengan baik. Dalam penuntunan ini, murid diharapkan dapat menjadi manusia yang merdeka, yang memiliki kemandirian. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Ki Hajar Dewantara, pengajaran merupakan bagian dari pendidikan. Pengajaran merupakan pendidikan dengan cara memberikan ilmu atau berfaedah bagi hidup anak, baik lahir maupun batin. Sementara, pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jika pengajaran lebih menekankan pada aspek kognitif, maka pendidikan menuntun berkembangnya karakteristik murid, baik itu perkembangan karakter dalam hal budi pekerti yang baik, tetapi memiliki cangkupan yang lebih luas, yaitu minat, bakat, perasaan, sosial budaya, dan termasuk spiritual. Lalu, apa yang dapat segera diterapkan lebih baik agar kelas mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Pertama adalah merubah pola pikir bahwa pendidikan adalah menuntun murid.
Berhamba kepada anak dalam artian guru memperlakukan murid sebagaimana kodratnya. Guru memberikan pembelajaran sebagaimana kebutuhan murid dengan memperhatikan bakat dan minatnya. Merubah pola pikir dari teacher center menjadi student center. Sebagai guru, kita juga harus meningkatkan kualitas diri. Dalam memberikan pendidikan yang sesuai dengan kodrat zaman, guru juga harus mengembangkan kemampuannya sesuai dengan zaman di mana murid sekarang berada. Guru juga harus mempelajari metode-metode belajar yang sesuai dengan keadaan murid sehingga murid merasa senang belajar. Mengimplementasikan pemikiran Ki Hajar Dewantara di kelas dengan cara merancang pembelajaran yang interaktif dan menciptakan lingkungan yang menyenangkan. Menerapkan pembelajaran yang berpihak kepada murid, yaitu pembelajaran yang memberikan kesempatan kepada murid untuk berpikir kritis, kreatif, kolaboratif, dan komunikatif. Juga mengenali karakter murid dan tentu saja menuntun murid dengan ikhlas dan penuh kasih sayang. Semoga video ini menginspirasi. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru Penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.